Quarter life crisis, sebuah fase yang mengajarkan kita untuk pandai mengelola setiap emosi yang hadir. Fase yang mengajarkan kita untuk tidak terlalu larut dalam emosi yang kita rasa. Mengajarkan kita untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Belajar untuk tidak melihat kehidupan orang lain sebagai standar hidup yang harus kita punya. Saat ini saya sedang berada di titik di mana saya sangat mempertanyakan pilihan hidup saya. Saya sekarang sedang berkuliah di salah satu universitas, namun dengan jurusan yang dimana jurusan itu bukan pilihan utama saya. Saya menjalani kuliah ini kayak serasa ada rasa keterpaksaan dan seolah-olah saya tuh kuliah dalam rasa tidak nyaman. Saya melihat bahwasanya teman-teman saya itu sudah banyak yang mempunyai arah kehidupan mereka masing-masing. Banyak dari mereka seperti menjadi content creator, mempunyai bisnis kecil-kecilan, bahkan ada yang sudah magang di perusahaan besar dan ternama yang ada di Indonesia. Saya merasa saya sedang stuck atau sedang berjalan di tempat tidak sama seperti teman-teman saya yang sudah mempunyai arah hidup mereka masing-masing. Saya selalu bertanya-tanya, apakah saya salah dalam memilih hidup saya sendiri dan apakah saya terlalu lambat? Hal ini membuat saya sangat overthinking dan mengganggu beberapa aktivitas saya seperti di saat belajar dan di saat ketika ingin tidur. Penyebab quarter life crisis menurut yang pernah saya alami, yakni ada beberapa hal seperti perubahan fase hidup yang drastis. Dulu ketika masih SMA itu semuanya terasa terstruktur dan lingkup pertemanan yang itu saja. Kemudian dilanjutkan ketika memasuki dunia perkuliahan, saya merasakan hal yang dunia itu lebih luas dan bebas, tetapi juga memiliki tujuan dan tuntutan. Sehingga saya merasakan bahwa saya seperti dilempar ke lautan yang luas tetapi tanpa peta, sehingga arahnya pun kadang kita harus berani menentukan pilihan sendiri. Kemudian yang selanjutnya yakni ekspektasi yang tinggi. Mungkin orang tua dan guru itu memiliki ekspektasi yang besar terhadap kesuksesan kita di perkuliahan. Dan saya sendiri juga merasakan hal itu. Saya memiliki ekspektasi yang tinggi. Seperti saya langsung klik terhadap jurusan dan pertemanan di dunia perkuliahan. Tetapi realita tak seindah bayangan, sehingga saya merasa gelisah dengan hal itu. Kemudian yang selanjutnya yakni perubahan seperti pandangan besar terhadap masa depan. Dulu yang saya ketika SMA hanya memikirkan belajar, ujian, lulus. Tapi untuk sekarang ketika saya sudah lulus dari bangku SMA, itu saya lebih memikirkan banyak hal seperti karir, hidup mandiri, bahkan keluarga di masa depan, serta pasangan hidup yang mungkin bagi saya itu masih menjadi hal yang remang-remang, sehingga terlihat menakutkan.
Saya belajar bagaimana saya mengkondisikan diri saya ini terhadap life quarter crisis yang saya alami. Saya berusaha lebih sabar dan terbuka terhadap diri saya. Saya itu seringnya merasa putus asa pada masa-masa itu. Dan saya sekarang percaya bahwa bagaimana kita berproses, bagaimana kita menjalani, bagaimana kita terus fokus terhadap tujuan kita bisa mendapatkan jati diri kita. Kita tidak perlu terlalu terburu-buru ya dalam menyikapi sebuah hal dan perubahan-perubahan yang memang terjadi di situasi yang kita alami. Kita hanya perlu menetapkan target, terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya proses. Memang pada masa ini banyak sekali ya perubahan-perubahan jati diri yang memang kadang tidak menentu pada diri kita sendiri. Dan bahkan kita tidak paham ya tentang diri kita sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu buru-buru untuk menentukan identitas dan arah hidup. Kita hanya perlu untuk fokus terhadap hal-hal kecil yang kita alami. Ya seperti kita menentukan planning-planning kita dalam keseharian kita. Dan terus tetap buat target dan tidak usah terlena dan terbawa dengan pencapaian orang. Saya merasa bahwa banyak sekali orang yang overthinking terhadap masa life quarter crisis ini. Tidak perlu terburu-buru, tetap berikan yang terbaik, dan saya percaya dengan proses yang kita alami dapat membentuk mental yang dapat kita panen nantinya di masa depan. Saya percaya bahwa setiap proses pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi pelajaran yang paling berharga yang saya dapat adalah bahwa tidak apa-apa kalau kita belum tahu arah hidup sepenuhnya. Hidup itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan terus berjalan. Saya bawa belajar gagal itu bagian dari proses. Dan selama kita terus mencoba, sekecil apapun langkahnya, itu tetap kemajuan. Saya juga belajar mencintai diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan dan memberi waktu untuk tumbuh ke depan untuk sukses.